Halo semua, perkenalkan nama saya Nariswani, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai review jurnal antarmuka yaitu User Interface, pengguna masa depan. Apa itu User Interface? User Interface adalah tampilan visual dalam sebuah aplikasi sebagai tempat atau media untuk menghubungkan antara sistem dengan user. Jika Anda pernah masuk dalam beberapa website, maka Anda akan disajikan dengan tampilan awal beranda dalam website tersebut. Nah, dari situlah terdapat tampilan antarmuka awal dari website agar Anda dapat berinteraksi dengan baik. Dalam pengaplikasiannya, user interface juga berhubungan erat dengan yang namanya user experience. Kedua hal tersebut memang berbeda, namun memiliki keterkaitan pada masing-masing bagian tugas mereka. User interface berfokus pada mengantisipasi apa yang mungkin dilakukan oleh pengguna dan memastikan bahwa antarmuka memiliki elemen yang mudah dilaksanakan, dipahami, dan digunakan mereka untuk memfasilitasi tindakan tersebut. User interface menyatukan konsep-konsep dari desain interaksi, desain visual, dan arsitektur informasi. User interface yang baik ialah user interface yang tidak memerlukan pelatihan dalam pengoperasiannya, efisiensi, dan usability. Apa saja manfaat dari user interface? Manfaat dari user interface yang pertama, memudahkan dalam proses interaksi dengan penggunanya atau user. Yang kedua, meningkatkan branding sebuah perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankan. Kemudian, seberapa pentingnya desain user interface? Yang pertama, desain user interface membantu meningkatkan transparansi website. Yang kedua, membantu memudahkan pengguna aplikasi. Dan yang ketiga, mendukung terbentuknya user experience yang tepat dan optimal. Kemudian, komponen pembentukan user interface yaitu yang pertama, tata letak, penetapan atau pengaturan posisi semua elemen grafis. User interface yang baik pada dasarnya bersifat sederhana, dalam arti elemen grafis terutama untuk navigasi dan akses fitur harus ditata dengan baik sehingga mudah dilihat dan digunakan. Penggunaan bisa dengan cepat memahami pilihan fungsi yang ada. Kemudian warna. Pilihan warna memiliki pengaruh besar dalam desain antarmuka pengguna. Penggunaan warna yang berbeda untuk setiap tombol dan ikon memudahkan pengguna menemukan fitur yang dicari dan diinginkan untuk digunakan. Secara umum, prinsip utama adalah menggunakan skema warna yang sesuai dengan jenis alat atau aplikasi dan simbol atau logo perusahaan. Kemudian tipografi, yaitu pengguna jenis huruf yang tepat juga sangat penting karena elemen ini berperan dalam menentukan tingkat keterbacaan huruf atau teks di situs online, aplikasi, game, atau alat digital. Tidak hanya harus mudah dibaca, tapi juga enak dilihat dan unik. Kemudian grafik, yaitu elemen visual terutama gambar dan ikon bisa menjadi poin utama. Sebuah logo perusahaan harus memberi fungsi representatif pada model bisnis atau industri yang digeluti perusahaan tersebut. Kemudian pemilihan elemen dalam desain user interface, yaitu elemen dalam user interface meliputi penggunaan yaitu kontrol input seperti tombol, toggle, dan checkbox. Kemudian sistem navigasi misalnya slider, kolom screens, icon, dan lain-lain. Kemudian sistem informasi seperti tooltips, notifikasi, kotak pesan, dan progress bar. Kemudian elemen call to actions. Bagaimana karakteristik dan cara membuat user interface?
Karakteristik dan cara membuat user interface yang pertama, jelas dan konsisten. Karakteristik yang pertama adalah jelas dan konsisten, yaitu user interface adalah tampilan antarmuka pengguna untuk proses interaksi pada sebuah aplikasi. User interface yang baik tentu akan menampilkan komposisi desain dan konten yang jelas. Jelas dalam artian adalah mudah dipahami oleh pengguna, serta memiliki struktur desain yang konsisten, misalnya dalam penerapan atau implementasinya, layout, gambar, konten, seksion, warna, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, responsif dan menarik. Karakteristik kedua yaitu memiliki antarmuka pengguna yang responsif dan menarik. Responsif di sini maksudnya adalah dapat dijadikan di berbagai perangkat dan tampilan tersebut mampu untuk menyesuaikan bentuk ukuran dari perangkat. Menarik di sini dapat berarti penyajian konten dan desain mampu untuk membuat pengguna merasa nyaman untuk terus berada dalam aplikasi tersebut. Pastikan juga Anda membuat sebuah antarmuka sesuai dengan kebutuhan produk Anda. Kemudian yang ketiga, terstruktur dan efisien, yaitu membuat interface yang terstruktur dan efisien. Yaitu terstruktur di sini adalah user interface mampu untuk memberikan tampilan yang mendukung dari aplikasi tersebut. Alur jalannya proses aplikasi menjadi lebih mudah dengan adanya user tersebut. Efisien di sini berarti antarmuka yang dibuat mampu untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi pengguna. Pastikan untuk membuat interface yang dapat memudahkan pengguna dalam mendapatkan tujuan yang mereka inginkan. Yang keempat, tepat sasaran. Karakteristik selanjutnya adalah tepat sasaran. Maksudnya di sini yaitu user interface yang telah Anda buat memiliki kesesuaian dengan produk yang akan Anda tawarkan atau publikasikan. Tujuan akhirnya supaya antarmuka yang ditampilkan dapat mendukung dan meningkatkan nilai jual dari produk Anda. Yang kelima, mudah diolah. Terakhir yaitu interface yang mudah diolah bisa. Makanya ketika Anda melakukan kesalahan atau ingin mengubah beberapa tampilan karena suatu alasan, maka user interface yang baik dapat memberikan kemudahan dalam proses editingnya. Terakhir, prinsip utama mendesain antarmuka interface yaitu yang pertama, user compatibility, yaitu seorang desainer tidak boleh membuat atau merancang interface untuk dirinya sendiri karena pada dasarnya sistem diciptakan untuk kebutuhan user yang lebih dari satu orang dan berlatar belakang yang berbeda. Yang kedua, product compatibility, yaitu sebuah aplikasi harus sesuai dengan aslinya agar mendapatkan informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan manualnya. Yang ketiga, text compatibility, yaitu interface harus bisa membantu dan memudahkan user dalam menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, word compatibility, yaitu sebuah aplikasi seharusnya mengadopsi sistem manual dan di dalamnya terdapat runtutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan agar user tidak kesulitan saat menggunakannya, dan jangan menambahkan menu-menu terlalu banyak karena dapat membuat user menjadi bingung. Yang kelima, konsistensi, yaitu sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, desainer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang interface. Yang keenam, familiarity, yaitu sebisa mungkin desain interface dibuat pada umumnya dari tata letak maupun modelnya agar membantu user untuk cepat beradaptasi dengan sistem. Dan yang ketujuh, simplicity, yaitu kesederhanaan perlu diperhatikan dalam membangun sebuah interface karena user lebih senang dengan hal yang sederhana tetapi berbobot. Yang ketujuh, direct manipulation, yaitu sistem harus mempunyai media atau tools yang dapat merubah interface sesuai keinginan user supaya user tidak merasa bosan dengan tampilan yang menonton. Yang 9, control, yaitu sistem harus bisa mengatasi pada saat user melakukan kesalahan. Yang ke-10,
What you see is what you get, yaitu apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Kemudian yang ke-11, flexibility, yaitu sistem harus menyediakan berbagai solusi pada saat menyelesaikan masalah. Yang ke-13, invisible technology, yaitu hendaknya sistem yang dibuat memiliki kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya. Kemudian robustness, yaitu interaksi manusia dan komputer yang baik dapat berupa fase-fase menu atau error handling yang baik dan sopan. Kemudian yang ke-15, progression, yaitu user dapat merasa nyaman dan aman ketika melakukan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu ease of learning and ease of use, yaitu kemudahan dalam mengoperasikan perangkat lunak, kemudahan dalam memahami ikon, menu, dan sebagainya, sehingga hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja, user sudah bisa memahaminya. Nah, demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.